Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Summa qala Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'da maut. Sadaqan Nabi. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam hadis lain Nabi bersabda, orang yang cerdas itu pertama orang yang mampu mengendalikan nafsu. Yang kedua, orang yang bekerja bukan hanya untuk dunia tapi juga untuk kebahagiaan akhirat. Bapak Bu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Khususnya saat ini kita dikuatkan. Bahkan dikuatkan, ada juga yang tidak dikuatkan, dari tampil lain dikuatkan. Kita alhamdulillah dikuatkan untuk datang ke rumah ini. Kita berdoa mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dapat lebih membaikkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa judul atau tema pengajian kita ini mewujudkan pemimpin harapan rakyat. Nah itu sangat luas sekali Pak. Itu udah selesai gitu terawih Pak. Ya. Yang jadi fokus di situ adalah rakyat. Nah, kalau harapan rakyat yang mana? So, setiap orang jadi pemimpin itu ya untuk rakyat, tapi rakyat yang mana? Kalau kece Iwan Fals, Bapak itu Iwan Fals. Kalau kita berbicara tentang penumpang bis kota kan tidak ada di ini kan transpadan. Penumpang bis kota yang berdempet-dempet, nah itu rakyat. Ketika bicara orang yang naik mercy, maaf ya, bukan ya. Nah itu orang tidak bicara rakyat, kehidupannya, akhlaknya, tingkah lakunya, cara berpikirnya sudah ditempa oleh pengalaman hidupnya. Kalau disiapkan itu kan pencitraan Pak ya. Nah, pemimpin itu kalau pencitraan itu memang untuk rakyat tertentu. Tapi kalau seandainya pemimpin sudah siap dengan kehidupannya, itu untuk rakyat pada umumnya. Nah, kita ini pemimpin. Kalau dalam hadis Nabi tadi Allah mengatakan setiap kamu adalah pemimpin.
dan setiap kepemimpinan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Iya. suami, pemimpin rumah tangga, istri, pemimpin harta suaminya. Jadi istri bukan hanya menuntut kepada suami, mana hak saya belajar, lalu selesai, tidak. Tapi bagaimana pemanfaatan harta suaminya itu ketika sudah sampai pada istri, istri yang akan memimpin harta itu. Dan harta itu dan kepemimpinan istri terhadap harta itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu adalah kita ini pemimpin diri kita sendiri. Karena setiap kita ini pasti akan diminta pertanggungjawaban apa yang dimiliki. Kita ini pemimpin, pematur pendengaran kita, penglihatan kita, pikiran kita, hati kita ini. Kita yang mengendalikan. Dan semua itu kata Allah dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal absar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran yang diberikan Allah, penglihatan yang diberikan Allah, hati yang diberikan Allah, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lalu sebaiknya bagaimana seorang pemimpin itu? Setidaknya ini ada kaitannya dengan puasa juga, Pak. Ada 3 yang mesti dimiliki. Bukan hanya pemimpin satu organisasi, satu daerah, satu negara, bahkan kita memimpin diri kita sendiri. Pertama, bahwa seorang pemimpin itu harus ada komitmen, harus ada etika, keinginan untuk memanusiakan manusia, atau untuk menguatkan sisi manusia. Apa maksudnya Ustaz? Itu bukanlah manusia, baku dimanusiakan juga. Di dalam Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini kan makhluk yang dimuliakan Allah. Karena kemuliaan itulah kita jadi manusia. Nah, kemuliaan dan kesempurnaan manusia itu dikaitkan dengan beberapa hal. Satu, kita ini mulia manusia karena asal kita ini mulia. Asal kita ini ada 2, dari roh yang ditiupkan Allah, dari tanah. Nah, yang dari roh yang dari Allah inilah yang kemuliaan manusia. Karena itu manusia itu dikatakan manusia kalau dia tahu asalnya. Asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu karena asalnya dari Allah, lalu tujuannya apa Allah menciptakan kita ini? Kemuliaan manusia itu, atau dia dikatakan manusia itu, pertama dikaitkan dengan asalnya, kedua dikaitkan dengan tujuan dia diciptakan. Apa tujuan dia diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk mengabdi kepadaku, kata Allah, beribadah kepadaku. Jadi kita ini mulia karena asal kita dari Allah. Lalu dilihat dari sisi tujuannya, kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ketika pekerjaan kita, aktivitas kita, tindakan kita, ucapan kita, niat bahkan yang kita buat, orientasinya untuk beribadah, maka itulah manusia. Itulah disebut dengan memanusiakan manusia. Kenapa penting memanusiakan manusia itu? Karena sisi manusia itu semakin pudar hari ini, semakin tidak tampak. Apa tanda tanya tidak tampak? Ada orang berbuat sakanda anti nafsunya saja.
Nah, itu kan tidak tampak itu sisi kemanusiaan. Ada orang kalau ingin untung tuh menipu segala macam. Nah, itu bukan manusia itu. Yang manusia itu dia tunduk dan taat. Itulah sisi manusia. Karena itu seorang pemimpin yang baik, dia harus ada keyakinan, keinginan untuk menguatkan sisi manusia yang dipimpinnya. Nah, nilai-nilai manusia itu adalah nilai-nilai agama. Memperkuat nilai-nilai agama, termasuk pendidikan agama. Maka kadang-kadang kita lagi sebarkan akan dihapus nanti pendidikan agama. Nah, itu macam-macam. Padahal itulah sisi manusia. Yang akan menguatkan nilai manusia itu adalah agama. Nah, itu memanusiakan manusia. Pemimpin yang baik dia bisa memanusiakan manusia, memanusiakan dirinya. Bagaimana caranya? Bagaimana dia orientasi hidupnya, orientasi kepemimpinannya untuk beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan upaya atau cara, keyakinan, etikat untuk memanusiakan manusia itu harus ada langkah kedua. Langkah kedua itu adalah harus ada keinginan untuk bebas dari kekangan nafsu. Sebab manusia itu bisa menjadi nista kalau seandainya dia dikomandoi oleh nafsu. Kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak, makhluk yang diciptakan Allah itu ada malaikat, ada manusia, ada setan. Malaikat itu makhluk yang mulia, tapi mulianya itu wajar karena memang dia diciptakan sejak awal settingannya adalah untuk mulia. Nggak ada kerajaan malaikat itu nggak elok, nggak ada elok sadunya mengantarkan wahyu, menjaga surga, neraka. Malaikat itu taat semuanya. Dia dikatakan makhluk yang mulia. Wajar karena sejak awal dia diciptakan untuk itu. Nah, di sisi lain ada makhluk namanya setan. Setan itu kerjanya dalam Al-Quran untuk mau memberikan was-was dalam dada manusia ini, supaya manusia kok bingung, ragu, sehingga ingin berbuat nista. Manusia berbuat maksiat, itu kerja setan. Dan setan itu memang pekerjaannya untuk menghasut manusia. Itu gambaran dari nafsu. Nah, yang ketiga ada manusia. Kita ini makhluk yang unik. Dalam diri kita ini kedua-duanya ada. Ketaatan. Ya. Jadi beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Dalam diri manusia itu ada, dalam jiwa manusia itu ada fujur dan takwa. Fujur itu adalah potensi berbuat nista. Takwa itu potensi untuk melakukan ketaatan. Nah, oleh karena itu kita ini ibu bapak, dalam diri kita ini meskipun fisik kita tenang-tenang saja, tetapi batin kita ini selalu bergejolak. Apa? Bertentangan antara akal dan nafsu. Akal itu alat yang digunakan, yang diberikan Allah untuk membedakan mana hak dan batil. Nafsu itu cenderung menghasut untuk melakukan perbuatan nista. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Terjadi pertarungan itu akal dan nafsu dalam diri kita. Ketika perbuatan manusia itu cenderung pada kebaikan, kemuliaan, maka itulah malaikat yang berbadan manusia. Tapi kalau seandainya manusia perbuatan itu nista, rendah, merugikan orang lain, banyak maksiat, macam-macam, nah itu setan berbadan manusia. Itu simbolnya setan itu. Nah, oleh karena itu pemimpin yang baik itu dia harus lepas, bebas dari kekangan atau kendali nafsu. Karena nafsu itulah yang akan menjadikan dia nista.
Kalau orang sudah dikendalikan oleh nafsu, nah yang dimakan itu bukan kaliwayang saja Pak, rel kereta api yang dimakan. Kalau nafsu yang mengomandinya. Korupsi. Nah, jadi inilah yang penting bagi seorang pemimpin. Bagaimana dia tidak terkekang atau terkendali oleh nafsu. Nah, puasa ini salah satu momentum bagaimana kita mendidik batin kita ini agar mampu mengendalikan nafsu. Fokusnya pada memperkuat pikiran kita, memperkuat hati kita. Memperkuat pikiran dengan tafakkur, membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian ditadabbur. Tadabbur itu dibaca artinya, kalau sempat dibaca tafsirnya, kalau sempat ada surat apa maksudnya itu, diceramah dipahamkan sekali. Itu tadabbur, itu dalam rangka bagaimana kita melatih tafakkur. Sebab pikiran manusia dia harus dilatih untuk berpikiran positif, husnuzon, bukan suuzon. Nah, kecenderungan manusia yang lebih kuat itu adalah suuzon. Mencari orang lewat saja, mulai suuzon. Padahal tidak ada kaitan jawab, tapi pikiran kok tidak elok sih. Kenapa itu terjadi? Karena terbiasa. Nah, Ramadan ini kita melatih akal untuk tafakkur melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, kita melatih hati kita dengan berbagai ibadah yang kita lakukan. Ibadah itulah yang membuat hati kita ini mendapatkan cahaya. Kalau hati ini terang, maka dia yang akan menyinari nafsu. Kalau nafsu itu tertutup oleh sinar cahaya hati, maka nafsu akan dikendalikan. Tapi kalau seandainya hatinya gelap, yang terang nafsu, nah nafsu yang akan mengendalikan hati. Jadi Ramadan ini penting bagi kita. Di samping kita memperbanyak ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang penting itu adalah bagaimana kita memanfaatkan Ramadan ini sebagai momentum, sarana untuk melatih diri kita, memperkuat pikiran dan menyinari hati kita dengan cahaya ibadah, sehingga cahaya itulah yang akan mengendalikan nafsu. Yang ketiga itu ketika nafsu sudah dikendalikan, maka yang akan muncul adalah pribadi yang arif, pribadi yang bijaksana. Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu pertama dia mampu mengendalikan nafsunya. Yang kedua, dia bekerja bukan hanya untuk dunia tetapi untuk akhiratnya juga. Nah, inilah pribadi yang arif, yang bijaksana. Bahwa sekecil apapun amalan yang kita buat, ibu bapak-bapak, di dunia ini, maka itu harus kita maknai sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita yakin dengan firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebuah kepastian kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, ketika kita kembali kepada Allah, apa yang akan kita persembahkan di hadapan Allah? Nah, tentu amal. Maka Ramadan ini adalah bulan ibadah. Oleh karena itu juga Ramadan ini harus membentuk kita pribadi yang lebih bijaksana, lebih arif, bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada orang infaknya 5 juta di sana, 5 juta di sana, ternyata tidak memberikan kebaikan bagi akhiratnya. Yang memberikan kebaikan baginya apa? Oh, ternyata orang ini ketika di jalan dia nampak anak kecil kehausan, lalu di mobilnya ada sebotol aqua, diberikannya. Ternyata pemberiannya itu ikhlas. Itulah yang menolong dia di akhirat nanti. Kita membayangkan yang 5 juta, 6 juta, 5 juta itu dilakukannya tapi dengan riya.
Nah, karena itu kata Allah SWT, wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kamu berbuat musyrik dalam ibadah terhadap sesuatu pun tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah setidaknya 3 karakter atau sifat yang mesti ada pada seorang pemimpin. Pada umumnya kita semua adalah pemimpin, maka harus ada ini pada diri kita. Sebab akhirnya kita akan memimpin diri kita ini agar kita bisa menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan pada tahun ini dapat kita manfaatkan untuk melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, dan pada akhirnya menjadi sarana bagi kita untuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Amin. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.